Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Luhut Luciantoro selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati para dosen penguji. Perkenalkan saya Arif Budi Sasongko dari angkatan 80 Magister Manajemen dari kelas Manajemen Operasional akan mempresentasikan tesis saya berjudul Analisis Proses Pengangkutan Sampah dengan Pendekatan Value Stream Mapping di Perusahaan Pasti Angkut yang dilatar belakangi oleh adanya produksi sampah yang cukup besar sebesar 2, miliar ton sampah perkotaan per harinya yang 33% masih belum terkelola dengan baik, dan kawasan paling besarnya berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik sebagai penghasil sampah paling besar, yaitu 23% dari total sampah dunia. Di kawasan tersebut, dua negara paling besar penghasil sampah adalah Tiongkok dan Indonesia, yaitu peringkat pertama dan peringkat ke-6 dunia. Di Indonesia sendiri, sudah terdapat 34 TPA aktif, namun 18 diantaranya sudah terisi 50% dari kapasitasnya, dan 10 diantaranya sudah terisi melebihi kapasitasnya. Salah satunya adalah di Yogyakarta, sebesar 166%. Di Yogyakarta sendiri, sudah dikeluarkan surat pemberitahuan dari pemerintah Yogyakarta terkait dengan penutupan sementara TPA Piyungan dan anjuran untuk setiap kabupaten kota mengolah sampahnya secara mandiri. Namun, hal ini masih berlanjut dengan adanya pembatasan pada pelayanan TPA Piyungan dan penutupan permanen pada April 2024, sehingga berkurangnya proses pengangkutan sampah dan berakhir pada penumpukan sampah di rumah tangga. Salah satu kabupaten yang terdampak adalah Kabupaten Bantul yang memiliki timbulan sampah besar, yaitu 446 ton per hari dengan didominasi sampah rumah tangga sebesar 63,61%. Menanggapi hal ini, pemerintah Kota Bantul merencanakan proyek pengelolaan sampah terpadu bekerjasama dengan perusahaan inovasi untuk mengelola limbah sampah dan mengubahnya menjadi energi hijau dengan bekerja sama dengan perusahaan Pasti Angkut. Pasti Angkut sendiri adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang logistik sampah dengan jasa berupa kepastian layanan pengangkutan sampah yang tidak tergantung dengan TPA, yang beroperasi sudah sejak 2022 dan memiliki armada dari roda 3 hingga truk. Pasti Angkut memiliki peran yang krusial, namun cakupan pelanggan terbesar saat ini hanya sebesar 13% dari seluruh kartu kelurahan, dan sisanya dalam jumlah yang lebih kecil tersebar di 3 kabupaten. Sedangkan targetnya adalah untuk bisa melayani 3 kabupaten dengan proses bisnis saat ini, sehingga perlu adanya peningkatan. Sehingga dapat dirumuskan, rumusan masalahnya adalah adanya timbulan sampah di Kabupaten Bantul sebesar 446 ton per hari, sedangkan kapasitas TPA yang dibatasi hanya 95 ton per hari, yang masih bergantung pengangkutannya dengan TPA sehingga terjadi penumpukan sampah. Sedangkan Pasti Angkut sendiri yang memiliki proses bisnis untuk mengatasi masalah ini masih memiliki cakupan pelanggan yang cukup kecil, yaitu 13% dari total jumlah KK dalam satu kelurahan, dan pelanggannya akan terus bertambah seiring dengan adanya masalah ini. Sehingga perannya masih cukup krusial dan perlu adanya peningkatan proses operasional untuk meningkatkan efisiensi kerja yang diperlukan dan memetakan pemborosan dan mengatasinya, serta aktivitas mana saja yang dapat memberikan nilai tambah. Sehingga muncul pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana aktivitas yang terjadi dalam proses bisnis pengangkutan, apakah terdapat aktivitas non-value added, necessary but non-value added, dan value added pada proses pengangkutan, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan aktivitas NNVA dan VA serta mengurangi pemborosan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi aktivitas yang terjadi pada proses, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas NNVA dan VA pada proses, dan menyusun rekomendasi untuk meningkatkan aktivitas NNVA dan VA, dan serta mengurangi pemborosan. Lingkup penelitian ini yaitu terlingkup pada pelanggan reguler saja, dimulai dari sampah dihasilkan oleh masyarakat hingga diserahkan ke mitra olah, serta penyusunan rekomendasi yang dimulai di garasi Pasti Angkut sebagai titik awal keberangkatan, pengangkutan, hingga ke mitra olah, dan terbatas hanya untuk kendaraan roda 3 bak terbuka saja. Serta dilakukan juga penelitian ini di kantor Kelurahan Panggung Harjo sebagai kantor Pasti Angkut Pusat Administrasi dan Data Perusahaan. Beberapa landasan teori yang digunakan adalah terkait dengan rantai pasok sampah oleh Gonela et al., di mana terdapat beberapa tahapan dalam pengolahan sampah yang setiap tahapannya memiliki pengambilan keputusan yang saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Kemudian lin pada perusahaan yang bertujuan untuk mengeliminasi waste serta pemborosan dengan mengkategorikan waste menjadi 7 jenis waste. Serta aktivitas operasional pada konsep lin ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu non-value adding yang merupakan aktivitas pemborosan, necessary but non-value adding yang merupakan aktivitas yang bisa jadi pemborosan namun masih dibutuhkan, serta value adding yang merupakan aktivitas utama dalam menjalankan proses operasional perusahaan. Kemudian, value stream mapping yang menjadi metode untuk memetakan aliran proses dalam produksi atau service untuk mengetahui aktivitas mana yang menambah value dan aktivitas mana yang tidak menambah value. Kemudian, fishbone diagram atau diagram sebab akibat yang digunakan untuk mencari faktor-faktor penyebab utama dari sebuah permasalahan.
Lalu penelitian terdahulunya ada dua, yaitu analisis pemborosan pada proses pengiriman BBM dari Terminal BBM Jakarta ke SPBU dengan pendekatan Lean pada tahun 2021, dan Eliminating Transportation Waste Using the Transportation Value Stream Map pada tahun 2018 yang sama-sama menggunakan VSM. Metode lagi penelitian yang saya gunakan yaitu dari desain penelitiannya adalah studi kasus dan deskriptif kualitatif terkait dengan proses kerja pengangkutan sampah. Pengumpulan datanya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer didapatkan dari hasil wawancara, semi terstruktur secara tatap muka, dan observasi dilakukan pengamatan langsung pada kegiatan operasional pengangkutan, dan data sekunder dari data operasional pengangkutan. Waktu penelitiannya yaitu selama bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2024. Lalu instrumen penelitian saya yaitu wawancaranya secara terstruktur kepada 4 narasumber, yaitu yang pertama komisaris atau kepala kelurahan Panggung Harjo, Chief Operating Officer dari Pasi Angkut, manajer operasional dan servis dan transport dari Pasi Angkut, dan terakhir transport leader atau pengawas lapangan dari pengangkutannya. Observasi saya lakukan selama 3 hari kerja untuk setiap rute yang berbeda selama 1 hari pengangkutan, dan masing-masing harinya berada di 10 titik pengambilan sampah khusus untuk roda 3 bak terbuka saja. Studi laporan operasionalnya ada beberapa data, yaitu data armada pengangkutan, data pelanggan reguler, data rute pengangkutan, data konsumsi BBM harian, dan prosedur operasional pengangkutan. Metode analisis yang saya gunakan adalah value stream mapping dengan adopsi framework DMIC, Define, Measure, Analyze, dan Improve dan Control, yang diawali dengan mengidentifikasi pemborosan serta pihak yang terlibat dengan SIPOC, memetakan aktivitas aliran fisik dan informasi dengan current state map, menganalisisnya untuk mengetahui penyebab masalah dengan menggunakan fishbone diagram, dan penyusunan usulan perbaikan yang digambarkan dengan fitur set map, serta saran untuk pengawasan lebih lanjut. Kerangka penelitiannya adalah sebagai berikut, diawali dengan tujuan, studi literatur, desain penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan diakhiri dengan laporan akhir. Didapatkan hasil aktivitas pada kegiatan pengangkutan sebanyak 17 aktivitas selama 1 kali pengangkutan. Yang berwarna biru merupakan aktivitas yang dilakukan sekali dalam kegiatan, dan warna kuning adalah aktivitas yang diulangi beberapa kali dalam kegiatan pengangkutan, diawali dengan informasi jadwal, dan diakhiri dengan pembongkaran muatan sampah di mitra olah. Kemudian narasumber yang sudah diwawancara, rata-rata sebagian besar sudah bekerja selama 2 tahun, diawali dengan sejak Pasi Angkut sudah berdiri, dan ditemukan beberapa hasil temuan dari hasil wawancara yang dikategorisikan menjadi 9 jenis, yaitu regulasi pengangkutan sampah, durasi jam kerja, kendala aplikasi, kendala pengangkutan, kondisi mitra olah, rute pengambilan, aktivitas pengambilan, kondisi transporter, dan kondisi pelanggan. Kemudian dapat diidentifikasi adanya pemborosan, yaitu sebagai berikut: di penyimpanan, cacat, transportasi, pergerakan, waktu tunggu, proses berlebih, dan kebingungan. Serta pihak yang terlibat dirumuskan melalui SIPOC, diawali dengan supplier, masyarakat, dan korporasi dan pemerintah yang menghasilkan sampah dan regulasi pengolahan, yang prosesnya berupa pengambilan, penimbangan, penghitungan, dan pengangkutan, yang outputnya berupa sampah segar serta data sampah berupa volume dan berat, dan customer-nya kembali ke masyarakat atau korporasi sebagai pengguna layanan, serta mitra olah sebagai penampung sampahnya. Responden ditanyai mengenai pemborosan dengan scoring skala 1 hingga 4 dan didapatkan pemborosan paling besar, yaitu waktu tunggu di peringkat 1. Hasil scoring tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel Value Stream Analysis Tools untuk diketahui metode yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini dan didapatkan proses activity mapping yang paling tepat. Untuk mengetahui proses activity mapping dibutuhkan timestamp dari setiap aktivitas yang didapatkan dari hasil observasi yang diperlihatkan dalam hitungan detik. Kemudian didapatkan nilai dari cycle time dan lead time sebesar 8.951,6 detik atau 2 jam 29 menit 12 detik. Dari ini dapat diketahui proses activity mapping saat ini yaitu sebagai berikut, di mana warna biru adalah aktivitas NVA, dan aktivitas NVA mengambil porsi paling besar sebesar 64% dari seluruh kegiatan, aktivitas NRVA 29%, dan aktivitas VA sebesar 7%, yang dianalisis berdasarkan hasil temuan serta pengaruh aktivitas terhadap pelanggannya. Sehingga dapat digambarkan current active mapping saat ini, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Masih terdapat pemborosan, yaitu berupa waktu tunggu, transportasi, proses berlebih, dan gerakan yang tidak perlu. Kemudian kondisi saat ini dianalisis penyebabnya menggunakan fishbone diagram dan didapatkan 7 sebab dominan dari permasalahan saat ini, yaitu adanya antrian di mitra olah, sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan, banyak gerakan yang tidak diperlukan, penimbangan yang masih diulangi, scan barcode yang masih terhambat, titik pengambilan yang jauh, dan pengisian bahan bakar sebelum aktivitas pengambilan dimulai. Kemudian 7 sebab dominan yang sudah dianalisis ini diverifikasi kembali oleh responden dan ditemukan bahwa semuanya valid. Lalu dirumuskan usulan perbaikan untuk setiap masalah sebab dominan sebagai berikut. Yang pertama, dengan meletakkan tempat sampah di depan rumah atau di pinggir jalan.
meletakkan barcode di tutup tempat sampah, menggunakan pond holder, melakukan pengawasan acak. Yang kedua, yaitu pengisian BBM dilakukan setelah pembongkaran sampah, menjalin kerjasama dengan SPBU lain yang tersebar di seluruh wilayah layanan. Yang ketiga adalah himbauan kepada pelanggan melalui sosial media, stiker, dan pembayaran ketika pembayaran tagihan, lalu memberikan denda terkait dengan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang nomor 4, yaitu menambah jumlah pelanggan di rute yang masih jauh dan atau masih jarang pelanggan. Kemudian menambah lokasi starting point agar tidak berada di satu lokasi saja. Yang kelima, kertas barcode untuk menggunakan bahan dari UV resistant atau vinil dan tinta pigmen. Lalu perawatan aplikasi secara berkala setiap tengah malam setiap harinya. Yang keenam, pemeriksaan timbangan di awal dengan menimbang objek yang sama untuk semua transporter dan menggunakan jasa cloud storage untuk memperbesar kapasitas server. Yang ketujuh, dengan menjalin kerjasama dengan mitra olah lain yang tersebar di seluruh wilayah layanan, serta harus memiliki wilayah yang cukup luas. Usulan perbaikan secara mendetail diperlihatkan dari tabel sebagai berikut ini dan didapatkan proses activity mapping yang terbaru saat ini adalah sebagai berikut, di mana jumlah aktivitasnya berkurang menjadi 12 aktivitas, dengan warna oranye merupakan aktivitas yang sebelumnya yang sudah ada dan tereliminasi, yang warna hijau adalah aktivitas yang mengalami persingkatan waktu. Kemudian, dari proses activity mapping yang baru didapatkan jumlah lead time-nya berkurang sebesar 223,1,5 detik, dan porsi dari aktivitasnya berubah juga dengan nilai NNVA sebesar 69% dan VA sebesar 31%. Penurunan lead time dari 8.991,6 detik menjadi 2.231,5 detik ini mengalami penurunan sebesar 75%. Aktivitas NVA sudah hilang seluruhnya karena aktivitas-aktivitas pada proses pengangkutan ini cenderung sederhana dan tidak membutuhkan keahlian tinggi. Sehingga dengan tingkat kapasitas yang mudah akan memudahkan setiap aktivitas ini untuk mencapai tujuannya tanpa adanya hambatan. Selain itu, aktivitas yang sederhana akan sangat mudah dioptimalkan tanpa perlu mempengaruhi keseluruhan prosesnya. Dan dapat digambarkan future setup saat ini adalah sebagai berikut, di mana aktivitasnya sudah berkurang menjadi 12 aktivitas, dan masih ada pemborosan yaitu terkait dengan transportasi pada proses perpindahannya. Implikasi pada penelitian ini adalah bahwa metode VSF ini dapat membantu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses. Dengan demikian, komunikasi dan kolaborasi antar pihaknya dapat dimaksimalkan. Lalu, usulan perbaikan yang diberikan ini dapat meningkatkan efektivitas proses, dan kolaborasi dan kerjasama yang lebih baik dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ke depannya. Lalu, saran untuk dari penelitian ini adalah dengan meningkatkan kewaspadaan perusahaan terhadap potensi masalah agar dapat dilakukan langkah pencegahan lebih dini sebelum masalah timbul. Lalu penelitian ini masih terbatas untuk kendaraan roda 3 dan pelanggan reguler saja, sehingga masih dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk kendaraan roda 4 dan pelanggan korporasi. Lalu usulan perbaikan ini hanya sebatas kepada pihak pasti angkut dan masih terbuka peluang untuk penelitian kepada pemangku kepentingan yang lainnya pada proses pengangkutan. Keterbatasan pada penelitian ini adalah pengambilan titik sampelnya masih terbatas pada 10 titik karena keterbatasan kemampuan peneliti dan kondisi lapangan yang kurang mendukung, serta penelitian ini belum menyertakan perbandingan biaya untuk implementasi usulan dan efisiensi waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.